Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisa pelaksanaan akuntansi biaya lingkungan oleh PT Campina Es Krim Industri Tbk. Boleh next? Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ibu Sapitri, lalu saya sendiri Miranda, lalu ada Najwa Asima Putri, Nabila Dwi Utami, Edelwis, dan Yusmita. Oke, langsung aja ke materinya. Oke, untuk materi pertama ini ada proses produksi perusahaan. PT Campina adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri es krim. Proses produksi Campina melibatkan pengolahan bahan-bahan seperti susu, gula, dan bahan tambahan lainnya untuk menghasilkan produk es krim yang berkualitas. Nah, proses produksi es krim ini memiliki beberapa tahap, yaitu ada 7 tahap, yang terdiri dari penerimaan bahan baku, pencampuran dan pasteurisasi, homogenisasi, maturasi, pembekuan dan pengadukan, pengemasan, dan yang terakhir ada penyimpanan dan distribusi. Seperti yang terlihat di flowchart-nya, uh, langkah pertama itu PT Campina menerima bahan baku, yang mana bahan bakunya itu seperti susu segar, gula, tepung terigu, lemak nabati, dan bahan penstabil yang diterima dari pemasok yang telah terverifikasi. Bahan baku tersebut kemudian diperiksa kualitasnya untuk memastikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Lalu untuk proses kedua ada pencampuran dan pasteurisasi. Pada proses ini, semua bahan baku dicampurkan sesuai dengan resep yang telah ditentukan. Campuran tersebut kemudian dipasteurisasi untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Proses pasteurisasi dilakukan dengan memanaskan campuran pada suhu tertentu selama waktu tertentu. Selanjutnya ada proses homogenisasi, yang mana pada proses ini campuran es krim tersebut melalui proses pencampuran khusus yang disebut homogenisasi ini. Lalu dilakukan penghalusan gumpalan lemak. Hal ini menghasilkan tekstur es krim yang lebih lembut dan mulus saat dinikmati. Dilanjutkan lagi ke proses maturasi. Proses ini merupakan campuran es krim yang dimatangkan di dalam tangki penyimpanan selama beberapa jam untuk memungkinkan proses penuaan yang optimal. Maturasi membantu meningkatkan rasa dan tekstur es krimnya. Dan ada proses selanjutnya itu di pembekuan dan pengadukan. Nah, di proses ini campuran es krim dibekukan dengan cepat di dalam mesin pembeku khusus yang disebut freezer continuous. Selama proses pembekuan, campuran diaduk terus-menerus untuk menghasilkan tekstur es krim yang halus dan lembut. Lalu setelah menyelesaikan proses pembekuan dan pengadukan ini, maka akan dilakukan pemeriksaan. Seperti yang di flowchart, ada proses pemeriksaan yang mana fungsinya itu untuk memastikan kualitas produk es krimnya. Jika terdapat ada kegagalan dalam pemeriksaannya, proses tersebut akan dikembalikan ke bagian pembekuan dan pengadukan untuk dilakukan perbaikan atau perubahan. Namun jika berhasil atau lulus melewati pemeriksaan, maka akan dilanjutkan ke proses pengemasan. Nah, lalu di pengemasan ini, es krim yang telah dibekukan dikemas di dalam wadah seperti kon, cup, dan karton. Nah, mesin pengemas otomatis digunakan untuk memastikan proses pengemasan yang higienis dan efisien. Setelah proses pengemasannya selesai, maka dilakukan lagi audit pengiriman. Jika audit pengiriman ini gagal, maka akan dikembalikan lagi ke tahap pemeriksaan seperti yang ada di flowchart. Lalu, jika berhasil melewati audit pengiriman, akan dilanjutkan ke proses penyimpanan dan distribusi. Nah, proses inilah di proses terakhir, yang mana es krim yang telah dikemas itu disimpan di dalam gudang penyimpanan yang dingin dan untuk menjaga kualitasnya. Es krim kemudian didistribusikan ke toko-toko dan supermarket di seluruh Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, permasalahan proses produksi yang berdampak pada lingkungan. Yang pertama itu ada penerimaan bahan baku. Bahan baku utama seperti susu segar, gula, tepung terigu, lemak, dan bahan stabil itu berasal dari proses pengangkutan yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Proses pengangkutan bahan baku ini membutuhkan kendaraan yang menghasilkan sebuah emisi gas rumah kaca. Selanjutnya,
Yang kedua itu proses pencampuran dan pasteurisasi. Proses ini pembuatan es krim itu membutuhkan energi yang besar. Nah, hal ini dikarenakan campuran es krim itu perlu dipanaskan pada suhu tinggi selama waktu tertentu. Nah, energi ini umumnya berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan yang namanya emisi gas rumah kaca dan bisa mencemari udara. Tahap penting setelah proses pasteurisasi ini adalah mendinginkan kembali campuran es krim untuk proses selanjutnya. Proses pendinginan ini turut membutuhkan energi yang sayangnya dapat berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Perlu diketahui, beberapa sistem pendinginan dalam industri es krim ini memanfaatkan amonia sebagai refrigeran. Meskipun jarang terjadi, tetapi kebocoran amonia itu dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Dan selanjutnya itu ada proses homogenisasi. Proses homogenisasi ini bertujuan untuk memecah gumpalan lemak dalam campuran es krim. Nah, itu membutuhkan energi juga. Nah, energi ini berasal dari mesin homogenisasi bertekanan tinggi yang dioperasikan. Sama seperti pada pasteurisasi, energi ini umumnya berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat mencemari udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya yaitu keempat, maturasi. Proses maturasi memerlukan tangki penyimpanan yang didinginkan, yang menggunakan energi listrik dalam jumlah besar. Penggunaan energi ini dapat berdampak pada emisi gas rumah kaca, serta tangki penyimpanan ini harus dibersihkan secara teratur untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi. Yang kelima yaitu pembekuan dan pengadukan. Mesin freezer continuous menggunakan energi listrik dalam jumlah besar untuk mendinginkan campuran es krim dengan cepat. Penggunaan energi ini dapat berdampak pada emisi gas rumah kaca, serta freezer continuous ini menggunakan refrigeran untuk mendinginkan campuran es krim. Kebocoran refrigeran dapat berdampak pada lingkungan, karena refrigeran ini merupakan gas rumah kaca yang kuat. Yang keenam yaitu pengemasan. Terdapat beberapa masalah yang mungkin timbul. Yang pertama yaitu sampah kemasan. Kon, cup, dan karton es krim biasanya terbuat dari bahan yang sulit terurai, seperti plastik, kertas, dan aluminium. Sampah kemasan ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, terlebih jika tidak dikelola dengan benar. Yang kedua yaitu produksi kemasan. Produksi kon, cup, dan karton es krim membutuhkan banyak sumber daya alam seperti kayu, air, energi. Eksploitasi sumber daya alam ini dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kemudian, proses produksi kemasan es krim dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya yang mencemari lingkungan. Terakhir yaitu penyimpanan dan distribusi. Terdapat beberapa masalah yang mungkin timbul. Yang pertama itu konsumsi energi. Gudang penyimpanan es krim membutuhkan pendinginan yang konstan untuk menjaga suhu yang ideal. Hal ini membutuhkan energi listrik dalam jumlah yang besar, yang dapat berdampak pada emisi gas rumah kaca. Selain itu, pengantaran es krim dari tempat penyimpanan ke toko-toko dan supermarket umumnya menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil dan menimbulkan emisi gas rumah kaca serta polutan udara lainnya. Yang kedua yaitu kemasan. Selama transportasi dan penyimpanan, kemasan es krim dapat rusak yang dapat menyebabkan kebocoran dan pemborosan produk. Hal ini menghasilkan sampah kemasan yang lebih banyak. Beberapa kemasan es krim seperti kotak styrofoam menggunakan bahan pendingin yang mengandung bahan kimia berbahaya. Bahan kimia ini dapat mencemari lingkungan air dan tanah. Selanjutnya, ada tindakan perusahaan dalam menyikapi masalah tersebut. Yang pertama itu ada penerimaan bahan baku. Jadi,
Meskipun PT Campina tidak dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari transportasi bahan baku karena proses penerimaan bahan baku yang berkelanjutan, mereka mengambil langkah lain untuk mencapai tujuan emisi mereka, yaitu memilih untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi frekuensi rapat tatap muka dengan menggantinya dengan rapat online. Hal ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang terkait dengan perjalanan karyawan. Dengan langkah-langkah ini, PT Campina menunjukkan komitmennya untuk mengurangi dampak lingkungan meskipun ada keterbatasan dalam mengurangi emisi dan transportasi bahan baku. Yang kedua itu ada pencampuran dan pasteurisasi. Penyebab utama terjadinya efek gas rumah kaca ini adalah penggunaan tenaga yang berasal dari sumber energi fosil atau energi tidak terbarukan. PT Campina telah beralih dari solar ke kompres natural gas atau CNG sebagai bahan bakar boiler. CNG adalah bahan bakar fosil yang lebih bersih dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan solar dan telah mengganti freon dengan water chiller sebagai refrigeran yang lebih berkelanjutan dan bebas emisi. PT Campina secara rutin memeriksa dan memastikan sistem pendingin amoniak tidak bocor. Kebocoran amonia dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Tindakan perbaikan kebocoran amonia dan penggunaan CNG serta water chiller membantu meningkatkan efisiensi proses produksi dan pendinginan sehingga tercipta efisiensi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga itu ada homogenisasi. PT Campina menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan dengan mengganti bahan bakar fosil berupa solar dengan gas bumi di area pabrik. Peralihan ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Perusahaan juga berinvestasi dalam teknologi hemat energi dengan sistem pencahayaan LED dan sistem kontrol motor yang lebih efisien di area pabrik, membantu perusahaan menghemat energi dan mengurangi dampak lingkungannya. Dan yang keempat itu ada maturasi. Jadi PT Campina memahami bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih. Kesadaran ini mendorong perusahaan Campina untuk berkomitmen dalam menggunakan air secara efisien dan bertanggung jawab seperti melakukan penggunaan sistem keran otomatis di kantor pusat dan pabrik, penempelan stiker dengan imbauan penggunaan air yang efisien, serta penanganan keran air yang mengalami kebocoran. PT Campina telah mengadopsi sistem produksi air minum mandiri dengan filtrasi dan sinar UV sejak tahun 2010. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan air minum yang aman dan berkualitas tinggi tanpa bergantung pada sumber air eksternal. Tindakan yang kelima adalah pembekuan dan pengadukan. Proses freezer continuous menghasilkan emisi gas rumah kaca, sama seperti proses lainnya. Untuk mengatasinya, PT Campina menerapkan praktik ramah lingkungan dan langkah-langkah pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti yang sudah dijelaskan pada poin 2 dan ketiga. Refrigeran dalam freezer continuous adalah limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. PT Campina mengelola limbah ini sesuai peraturan dengan memindahkannya dari tempat penyimpanan sementara atau TPS ke tempat pengolahan limbah B3 berizin dan terverifikasi. Proses pemindahan dilakukan dengan standar ketat dan menggunakan jasa transportasi resmi berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, pengemasan. PT Campina memastikan semua kemasan ini memenuhi food grade dan memenuhi standar keamanan pangan. Beberapa bahan plastik dalam kemasan dapat didaur ulang dan ditandai dengan logo daur ulang yang sesuai. Poin selanjutnya, PT Campina juga berupaya mengurangi penggunaan plastik dengan mengecilkan ukuran kemasan tanpa mengurangi fungsi dan keamanannya, sehingga meminimalkan dampak lingkungan. PT Campina sampah-sampah plastik dari limbah produksi ini juga diolah menjadi barang baru seperti ember, gayung mandi, dan lain-lain. Pengolahan ini dilakukan langsung oleh pengepul sampah perusahaan dan juga dibantu oleh pihak ketiga, yang nantinya hasil olahan ini dapat dijual atau digunakan sendiri oleh PT Campina. Tindakan yang terakhir adalah penyimpanan dan distribusi. Dalam hal energi, perusahaan telah meminimalkan penggunaan listrik PLN untuk proses produksi sebesar 3%. Beberapa caranya,
dengan yang pertama menggunakan sensor lampu pencahayaan hanya ketika diperlukan. Yang kedua, menggunakan lampu LED untuk mengurangi konsumsi listrik. Yang ketiga, mengganti balas lampu menjadi elektronik untuk menghemat energi. Dan yang terakhir, menyetel suhu pendingin ruangan maksimal 20 derajat Celcius. PT Campina juga mematuhi Good Manufacturing Practice dalam proses distribusi kemasan untuk memastikan integritas dan kualitas produk terjaga dari awal hingga akhir. PT Campina juga berinovasi dalam distribusi produk dengan menggunakan teknologi Eutectic Box pada mobil box pendingin. Teknologi ini memungkinkan mobil box untuk menjaga suhu rendah hingga minus 35 sampai minus 40 derajat Celcius selama 12 jam. Baik, selanjutnya di sini ada mengenai analisa dan jumlah biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Campina. Yang pertama ada biaya pencegahan. Dalam kategori biaya pencegahan, PT Campina berkomitmen dalam memberikan dampak positif kepada lingkungan dan telah mengeluarkan biaya sebesar 50 juta rupiah untuk alokasi biaya pengelolaan lingkungan. Biaya tersebut dialokasikan untuk program-program seperti pengendalian pencemaran air atau PPA, pengendalian pencemaran udara atau PPU, pengendalian pencemaran limbah B3 atau PLB3, dan program-program lainnya. Kemudian pada upaya pengurangan jumlah sampah dan sebagai pencegahan atas dampak negatifnya terhadap lingkungan, PT Campina mengambil beberapa tindakan seperti menggunakan jenis plastik yang dapat didaur ulang, mengurangi jumlah kertas yang digunakan, dan mengurangi sampah plastik dengan mengurangi ukuran kemasan plastik produk dan memperkecil stik produk. Yang kedua itu ada biaya deteksi. Pada kategori biaya deteksi, PT Campina telah mengambil beberapa langkah penting. Perusahaan telah meraih proper biru dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pengakuan atas komitmennya terhadap praktik berkelanjutan. Selain itu, PT Campina secara rutin mengikuti sertifikasi manajemen lingkungan, menerapkan sistem manajemen food safety and hygiene dengan penerapan FSSC 22000 serta mengimplementasikan prinsip 5R atau Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replan. Kemudian, dikarenakan tidak adanya transparansi untuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas biaya deteksi, oleh karena itu kami mencari melalui internet mengenai kisaran harga yang kemungkinan dikeluarkan oleh PT Campina terhadap biaya deteksi mereka. Berdasarkan hasil pencarian pada website Indoasia, untuk biaya sertifikasi proper kurang lebih jumlahnya itu sebesar 4.452 juta rupiah. Angka ini kami dapatkan dari mengalihkan jumlah karyawan, yaitu sebanyak 1.272 karyawan dengan harga sertifikasi per pesertanya sebesar 3.500.000. Informasi ini kami dapatkan mengenai jumlah karyawannya itu dari laporan tahunan PT Campina pada tahun 2023. Selanjutnya berdasarkan website Train, biaya sertifikasi FSSC 22000 kurang lebih sebesar 3.180 juta rupiah. Ini juga sama angkanya kami dapatkan dari mengalihkan jumlah karyawan yaitu 1.272 karyawan dengan harga sertifikasi per pesertanya yaitu Rp2.500.000. Boleh tolong di next. Selanjutnya, yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Perusahaan mengimplementasikan penggunaan zero solar untuk mengurangi emisi karbon yang berkontribusi dalam pemanasan global, dengan mengganti penggunaan solar sebagai bahan bakar menjadi gas bumi pada kawasan pabrik. Kemudian, dalam laporan keberlanjutan yang dimiliki oleh PT Campina, terdapat informasi bahwa perusahaan menghasilkan limbah non-B3 yang meliputi limbah organik dan juga anorganik. Limbah organik ini terdiri dari ampas dapur rumah tangga dan stik kayu dari es krim, serta limbah anorganik yang terdiri dari plastik kemasan dan juga kertas bekas. Oleh karena itu, dilakukan adanya pengendalian operasional dan pemantauan secara rutin atas limbah non-B3 yang dihasilkan untuk meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Selain penggunaan zero solar, penerapan pengendalian operasional serta melakukan pemantauan secara rutin, PT Campina juga melakukan daur ulang atas sampah plastik yang berasal dari limbah produksi mereka.
Limbah plastik ini diubah menjadi produk yang memiliki nilai guna seperti ember, gayung mandi, dan juga barang-barang lainnya. Produk-produk daur ulang ini kemudian bisa digunakan kembali oleh perusahaan atau dijual ke pasar. Untuk biayanya, sama halnya dengan biaya detektif yang tadi, biaya yang dikeluarkan oleh PT Campina dalam biaya kegagalan internal khususnya dalam proses daur ulang sampah tidak tercatat secara transparan. Oleh karenanya, kami kembali mencari informasi melalui internet, yaitu melalui web Ahmad Amir atau Amiruddin. Berdasarkan sumber, fasilitas untuk mendaur ulang plastik memerlukan investasi awal yaitu sekitar 1.402.400.000 rupiah. Yang keempat, ada biaya kegagalan eksternal. Dalam laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh PT Campina, tercatat bahwa perusahaan tidak mengeluarkan biaya apapun untuk kategori biaya kegagalan eksternal pada tahun 2023. Laporan tersebut menyebutkan bahwa selama tahun 2023, tidak ada terjadi tumpahan limbah cair ataupun padat di sekitar area pabrik. Selanjutnya, atas biaya-biaya yang dikeluarkan, maka kemungkinan total biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Campina adalah sebesar 9.084.400.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada strategi biaya lingkungan. Dalam laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh PT Campina, dapat kami simpulkan bahwa strategi biaya lingkungan yang digunakan yaitu berdasarkan pada proses improvement strategi. Nah, proses improvement strategi ini merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk memodifikasi produk dan proses produksi agar menghasilkan sedikit pencemaran. Hal ini dibuktikan dengan PT Campina yang melakukan pengelolaan air limbah, lalu mengganti bahan bakar boiler yang sebelumnya adalah solar menjadi compressed natural gas atau CNG. Lalu mendaur ulang sampah plastik limbah produksi, serta perusahaan mengoptimalkan teknologi digital untuk mengurangi jumlah kertas yang digunakan. Boleh di next? Oke, itu tadi analisa kami terkait PT Campina. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, boleh di next? Baik, pertanyaan pertama, mengapa kelompok Anda menyimpulkan bahwa strategi yang diambil oleh PT Campina adalah proses improvement strategi? Jadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa strategi yang diambil oleh PT Campina adalah proses improvement strategi karena perusahaan tersebut fokus pada modifikasi produk dan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti pengelolaan air limbah, penggantian bahan bakar solar dengan gas bumi, daur ulang limbah plastik, penggunaan bahan baku yang dapat didaur ulang, pengoptimalan teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas, dan pengurangan ukuran produksi plastik dan juga kayu dalam kemasan. Izin menambahkan, selain itu, PT Campina ini tidak hanya fokus pada proses produksi yang ramah lingkungan, namun juga menerapkan berbagai strategi lain untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungannya. Hal ini termasuk efisiensi energi, pengurangan limbah, peningkatan produktivitas, serta fokus pada keamanan dan kesehatan kerja. Nah, upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen kuat perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua. Menurut kelompok Anda, apakah proses improvement strategi tersebut sudah tepat? Oke, jadi menurut kelompok kami itu, strategi biaya lingkungan berdasarkan proses improvement strategi yang diterapkan oleh PT Campina merupakan strategi yang tepat. Kenapa? Karena untuk mencapai keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungannya. Dengan fokus pada inovasi, lalu pengelolaan sumber daya, dan pengurangan dampak lingkungannya. PT Campina jadi berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan ketiga, yaitu jika strateginya sudah tepat, jelaskan alasannya, dan jika belum, berikan saran strategi perusahaan yang tepat menurut kelompok Anda dan alasannya.
Alasan kami menyatakan bahwa proses improvement strategi sudah tepat dilakukan oleh PT Campina karena strategi ini telah membantu PT Campina dalam melaksanakan kegiatan bisnis perusahaannya, seperti yang pertama, PT Campina meluncurkan dan mengembangkan produk-produk baru dengan meluncurkan rasa varian baru dalam produk es krimnya. Yang kedua, PT Campina mengembangkan dan meningkatkan kualitas kemasan produknya dengan menggunakan bahan plastik yang dapat didaur ulang. Dan yang ketiga, PT Campina memperbaiki dan mengganti penggunaan bahan bakar solar menjadi kompres natural gas. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari jenis biaya lingkungan yang telah dikeluarkan, perusahaan mana saja yang seharusnya dapat dikurangi, mengapa, dan jelaskan jawaban Anda. Jadi menurut kami, dari keempat jenis biaya lingkungan tersebut, biaya yang dapat dikurangi itu adalah jenis biaya kegagalan internal dan eksternal. Hal ini dikarenakan biaya kegagalan internal dan eksternal merupakan biaya yang dikeluarkan saat terjadinya masalah maupun risiko-risiko yang telah terjadi, sehingga dengan demikian perusahaan Campina bisa meminimalisir terjadinya masalah maupun risiko yang akan terjadi di masa depan nantinya. Perusahaan juga bisa meningkatkan dalam jenis biaya pencegahan dan biaya deteksi agar dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi kemudian hari, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya di jenis biaya kegagalan internal dan juga eksternal. Pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi pimpinan perusahaan, apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan revenue dari komposisi biaya yang telah dilakukan oleh perusahaan saat ini? Jadi jawaban kami adalah jika kami menjadi pimpinan perusahaan, hal yang akan kami lakukan untuk meningkatkan revenue dari komposisi biaya yang telah dilakukan perusahaan, yang pertama melakukan efisiensi dan mengoptimalkan biaya-biaya lingkungan yang ada, seperti meningkatkan biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran agar lebih efektif dan tidak menambah beban perusahaan. Yang kedua, mengembangkan dan menggunakan produk ramah lingkungan untuk meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Yang terakhir adalah meningkatkan pengelolaan limbah dari sisa produk-produk yang sudah tidak terpakai sehingga dapat digunakan kembali dan dapat dijual di pasaran. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.